tidak kita dapatkan dari orang tua kita. Iya, betul. Bagaimana mendialogkan perasaan. Dulu waktu kecil kalau saya pulang sekolah selalu ditanya, Bicine piro, kata orang Jawa, penten sabaraha ayeuna. Nilainya berapa? Ini, Iya. selalu wilayah kognisi, terus tidak pernah ditanya bagaimana perasaan kamu hari ini, seneng nggak di sekolah, ada yang nakalin kamu nggak, nah gitu. Ini yang terlupakan. Benar, pada akhirnya kan fondasinya walaupun punya keluarga ya suami istri akan bersama sampai matinya ini. Iya, Anak mungkin akan pergi. Iya. Anak akan mana? Dua Jadi, ini yang Saya itu ya sebagai imam lah merasa bahwa kalau disebut keluarga, pertama-tama kan anggotanya hanya suami dan istri. betul. Jadi ketika mereka menikah di gereja, memberikan janjinya, di saat itu juga keluarga itu terbentuk. Orang baru kehilangan setelah berpisah, ya kan? Tapi doing nothing selama mereka bersama Masih gitu ya. bersama. Iya, betul. Itu maksudnya Betul, berarti iya. ya. Wow. Hari ini nih saya sama Sony tiba-tiba nggak janjian tapi kompakan warnanya putih dan putih. Mereka juga yang di tengah ini juga janjian warnanya abu dan abu. Tapi kalau ini mah seragam, Non. Seragam ya Kita mah benar. belum seragam. Kita belum seragam, cuma nggak apa-apa nunggu diseragamin aja mau Iya. umat. Biar seragam kan harus ada yang login, Bro. Waduh. Ada nih. Waduh masuk Mulai nih. Oke, kita mau Punchline-nya nih. Dari awal. Punchline-nya nih. Ini supaya bisa bersatu. Ya, Apalagi kita ngomongin pasangan hari ini. Lagu ini bakal jadi pengantar. betul. Dan lagu ini adalah lagu yang banyak dipakai buat menggombali pasangan Anda di zaman now ya. Kalau zaman dulu mungkin beda, zaman Omset beda ya. Oke, kita nyanyi dulu lagu dari Tulus. Ini dia Teman Hidup. Dia indah, meretas gundah. Dia yang selama ini ku nanti, membawa sejuk, memanja rasa. Dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang. Asik. Bersamanya jalan jadi caang. Wow. Ini yang asik nih. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja. Yeay! Mantap. Itu lagu kalau lagi pacaran. Betul. Semuanya manis. Manis, tai kucing rasa coklat. Aduh. Tapi bagian kita nyanyi tadi, Ya. mereka bertiga kayak udah mau tidur. Berasa dinina boboin. Padahal lagu ini memang lagu yang penggambaran tentang kekaguman dan harapan. Ya. Judulnya aja Teman Hidup. Betul. Harapannya si pasangannya ini mendengar lagu ini, memang ini yang saya cari. Betul. Dari teman hidup jadi teman Bobo. selamanya. Teman bobo. Teman bobo. Teman bobo. Gitu. Betul. Dan kini kita memang mau bahas sesuatu yang ada hubungannya sama teman hidup ini ya San ya. Betul. Pasangan ataupun juga yang memang kita cari selama ini. Sampai ada yang galau-galau bahkan nyari pacar, nyari pasangan sampai nggak bisa tidur, sampai wah overthinking. Dan akhirnya ketika nemu pasangan, ternyata tidak lama. Sebenarnya beberapa episode kita menyinggung Ya. tentang pernikahan Katolik. Betul. Tapi hari ini kita nggak masuk ke pernikahannya, tapi
sebelum, Mhm. bekal apa nih yang harus punya untuk pasangan, Ya. dan kalau sudah ada di dalamnya, How to maintain? bagaimana cara memaintainnya. Makanya kita nggak sendirian, kita ditemenin teman-teman dari ME Voices. Ya, bukan. Kok ada Ini Kak polisi Cinta. sih? ME ini Kak Iya Cinta. benar. Tapi nggak ada Ini Didan di karena- sini. ME Nggak ada itu Didan. kan? Iya. Iya. Bukan ME lagu. Bukan, Oh, bukan. bukan. ME di sini itu adalah marriage encounter. Marriage Wih. encounter. Dan kita langsung tepuk berkenalan. tangan dulu dong buat Keren. narsum kita. Kita kenalan dulu dengan yang ada di samping saya. Iya, di sebelahnya Sony ada yang lucu dan imut. Katanya jauh-jauh dari Karawang pulang lagi ke Bandung, padahal sebelumnya juga jadi warga Bandung, ya kan? Pastor Freddy. Pastor Freddy, apa kabar Pastor? Pastor, kenapa kayak Dorce Show gini-gini? Pastor sekarang berarti sehari-hari berkarya di? Sekarang sebagai pastor di Paroki Kristus Raja Karawang, selain itu di Komisi Liturgi Keuskupan Bandung, Oh. sesekali menemani gerakan ME sebagai tim pris atau tim imam. Tim imam di Karawang. Wah, berarti sejuk banget ya di sana ya, Mo ya. Pakai jaket tiap hari ya. Sauna. Sauna. Wah, sehari tuh nggak pakai jaket bulu tuh nggak Betul. bisa. Coba dari Pastor Freddy kurusan loh. Hah? Kurusan. Kelingkingnya. Turun 2 on. Berarti di Karawang setiap hari ya, Pastor Freddy? Tiap hari ya. Oke. Ya, baiklah. Dan ada 2 orang lagi. Sepertinya kalau kita lihat ini adalah pasangan bahagia, Son. Asik, amin, amin, amin. Ya, amin. Belum tahu. Belum tahu. Sang Kita- suami curhat duluan. Ya kan, udah mulai nyubit-nyubit kecil tuh istrinya ya kan. Ada Kak Beni dan Kak Silvi. Halo, kami ini Kak Silvi. Nanti kalau Ini- saya gini kayak Dorce. Iya, jangan. Berarti ini sebagai pasangan Katolik Ya. dan aktif juga di ME. Iya. Betul. Nah, sebagai apa nih Kak Beni, Kak Silvi di ME? Kami juga sama. Kalau Pastor Freddy kan tim prisnya. Prisnya. Kita tim pasutrinya di Marriage Encounter. ya. tim Untuk Pasutri. distrik di Bandung. Oh, distrik di Bandung. Emang dari seluruh Indonesia banyak sekali distriknya berarti gitu ya? Iya, Ada iya, di ada. tiap kota ada. Ada Oh. 20. Berarti kita Oh, bahas dulu tentang ME-nya nih, Ya. supaya Bapak Ibu umat juga paham dulu nih. ME ini sendiri dia tuh kategorial umum kalau nggak salah, Pak Sur. Atau di bawah apa sih sebenarnya untuk ME ini? Mereka yang ngerti lah. Jawab. Kesini berarti. Tapi udah jelas harusnya Pak Sul Beni lebih dan ngerti. Kesini lagi berarti. Oke, episode selesai sampai di sini Bapak Ya. Ibu. Ada di caption, info ada di caption. Belum kenalan, mereka belum sebut nama. Udah. Tadi. Mereka belum sebut nama, saya yang sebut tadi. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Kak Oke, Beni dan Nggak, Kak gini, Silvi. gini, bener. Ya, ya, Pastor oke, Freddy oke. betul. Karena kalau di ME itu kita harus perkenalan. Iya. Oh, ada. Gitu. Ada perkenalannya. Kebiasaannya Coba. coba berarti. Jadi kita harus kenalin tuh ya bukan kenalin nama kita. Pasangan. kita. Nah, Ada caranya. Coba. Uniknya. Saya harus sambil lihat dia soalnya. Aku nggak Kita yang malu dong ya. Ah, iya betul. Jangan juga. Gimana misalkan cara perkenalan? Ya ini. Jadi kita mau kenalan ya pasangan saya Benny namanya. Ini pasangan saya, ini Silvi namanya. Oh, gitu cara kenalan. Nggak ada. Itu. Enggak, mereka harus kenalkan saya. Oh, gitu. iya. Gimana tuh? Ya, jadi nah ini tim pris kami Pastor Freddy OST. Oh, gitu. Ada caranya. Ada caranya. Nanti besok episode berikutnya kita bikin Udah gitu tahu, ya, Son. kita udah tahu berarti. Kenalin ini pasangan gitu. saya, Sony. Noni kan. Lain kali kita dengar, ini host 1 Nodi, ini host 2 Sony. Gitu. Tapi memang itu dia, setiap kategorial mungkin Ya, punya caranya betul. masing-masing. Nah, mungkin kita kenalan dulu dengan ME. Siapa sih yang akan menjelaskan? ME itu sebenarnya apa sih? Apa Kak sih? Beni, Kak Silvi? Iya, ME itu jadi satu Gerakan. kategorial di bawah gereja Katolik. Sebenarnya bukan komunitas ya, kita lebih nyebutnya gerakan Marriage Encounter. Simpelnya itu ME itu gerakan yang ingin keluarga-keluarga dan juga pasangan suami istri itu lebih berbahagia. Relasi suami istri gitu. Pasangan ya jadi lebih komunikasi lebih intim gitu. Berarti secara badan nih, ini tuh kategorinya kan tadi kan mungkin gerakan. Tapi ada kepengurusan nggak sih di ME sendiri? Ada. Jadi secara organisasi ME itu sebenarnya worldwide, sedunia gitu. Oh, Iya sedunia ini. Berarti kita bisa menemukan ME Pantai Gading ya? ada. Lah, iya kan? Ada. Zimbabwe ada. Zimbabwe ada. Ethiopia. Kebetulan Pastor Freddy juga tim prisnya.
Tahu dong. MA Antartika. Ada. Greenland. Ada. Oke, Gitu. berarti ini worldwide. Iya. Worldwide. Ada koordinatornya juga. Jadi Wah. kadang-kadang pernah ada kejadian kita pakai kaos kayak gini, ada logo ME-nya, ke luar negeri di airport ketemu sama ME juga, jadi kita merasa satu keluarga gitu. Karena logonya sama. Iya. Sama. Satu dunia. Iya. Worldwide ya. Tapi di negara-negara punya logo sendiri enggak? Enggak, Satu logo. satu logo. Hanya Satu satu logo, satu gerakan, satu nilai semuanya. Secara liturgis juga kalau kegiatan misalkan juga kurang lebih tata caranya segala macam semua sama tuh. Sama. Kalau Sama lagi kayak kita aja kayak Vatikan dari Vatikan sama Oh, itu. sama. Vatikannya ME di mana, Kak? Istilahnya nih, Vatikannya organisasi ini ada Pusatnya. pusatnya. Sekarang tuh ganti-ganti ya. Jadi itu gimana koordinator dunianya. Saat ini sedang di Sekarang koordinatornya tuh Romo siapa yang kemarin? Baru ganti lagi ya. baru ganti lagi. Baru ganti Nanti bisa lagi. diupdate kali ya. Kita Boleh. bisa Iya, googling. iya, Yang pasti jadi- bukan di Ciwastra ya. Oh bukan. Bukan. Kalau di Ciwastra kan belum login. Jadi ada koordinator dunia, nanti lagi ada koordinator Asia gitu. Oh, region-regionnya nanti ada. nasional sampai nanti ke distrik itu ya Bandung. Kita di Bandung. Yang Bandung, mereka berdua yang pegang Oh, bukan, Oh, bukan. Kebetulan ada Romo Nugroho. Oh, Romo Nugroho. Kalau yang di pegang. Indonesia, yang koordinator di Indonesianya adalah Koordinator Yang terbaru. yang terbaru. Kalau imamnya Pastor Haris OSC dari Jakarta. Di Jakarta. Ya, Oke. Keuskupan Agung Jakarta. Pasutrinya Naro. Naro itu Dari Banjarmasin ya. Samarinda. Dan harus pasutri berarti koordinatornya. Iya, satu Oh, bukan Romo, satu orang. Satu Romo dan satu pasutri. Iya. Karena Kalau Bandung yang pegang Romo Nugroho. Romo Nugroho, Cuman nggak mau masuk. Imamnya. Nggak ada beliau di Imamnya sini. Romo Nugroho. Ya, Pasutrinya. Pasutrinya Arnold Cindy. Oh, bukan Bukan kami kami, dikasih. Bukan, Arnold sama Cindy. Kak Cindy. Kami Iya. kejebak di minta. Oh, berarti harusnya Arnold dan Cindy yang ada Iya, di sini. betul. Oke. Tapi Hai, apakah Arnold, Cindy. selalu identik dengan pasangan muda? Atau sebenarnya ini ada batas usia tertentu untuk bisa bergabung di ME? Ada secara Yang mulai mengikutinya itu Iya. kita boleh ikutan weekend. Kita ada weekendnya, weekend marriage encounter itu dari pernikahan 3 tahun ke atas sih. Iya. Oh, masa Oke. berapapun Tahun. memulai Ya. usia itunya. Misalkan menikah di usia 40, 50 nggak masalah. Nggak Asal masalah. 3 tahun usia pernikahan. Jadi gini Untuk Son, promo. istilah weekend itu kalau lu belum tahu ya itu adalah mungkin kegiatan rutin yang selalu dilakukan ME. Nggak cuma ME sih, istilah weekend banyak yang pakai juga, cuman ME juga pakai istilah weekend ini Weekend. untuk retretnya gitu. Oh, nanti kita bahas. Ya, di Sony dalam barangkali ya. mau ikutan sama istri. Iya. Jadi- Nodi juga boleh ikutan sama istri. Mas Sony ya, manggilnya Mas atau Bang? Panggilnya teteh Bebas, aja nggak bebas, apa-apa Pastor. Jangan Ece Teh aja. Sonil jangan juga nggak Ece. apa-apa. Kalau Ece makan Sony. bakso lada itu. Mas Sony kan sudah menikah. Ya. Berapa tahun usia perkawinan? 9. Ah, sudah bisa itu. Oh. Karena sudah lebih dari 3 tahun. Kan Nodi juga bisa. Karena dia juga Bisa, bisa. saya sudah 11 tahun. Wah, itu juga bisa. Bisa berarti. Oke. Dan terbuka untuk pasutri manapun gitu. Tidak mesti harus Katolik dengan Katolik. Oh. Iya, jadi memang ini spesial khusus untuk mereka yang menikah tanpa memandang agama tertentu. Kalau begitu misi utamanya apa, Pak? Kalau memang ini kan datang dari, walaupun mungkin mayoritas pasutri Katolik mungkin ya di dalamnya, atau enggak juga? mayoritas bisa dibilang Nggak, ya. campur juga. Cuma Campur. kalau dari tim memang kita harus Katolik kalau tim. Jadi Oh. sama-sama Katolik. Tapi kalau yang ikut Peserta bebas. bebas. Tapi prisnya hanya seorang pastor. ya harus pris pasti pastor. No. Ya, pris pasti pastor, benar. Maksudnya kan kalau imam yang jadi pendamping, kalau pasutrinya dari agama lain, kenapa atau yang preachingnya ini Ini. hanya pastor gitu? Jadi peserta itu boleh pasutri manapun. Manapun. Peserta weekend. Tapi kalau tim tadi sudah dijelaskan oleh Silvi. Tapi mungkin nambahin yang Sony bilang tadi, mungkin maksudnya secara kegiatan ketika weekend ini berlangsung, kalau ada pasutri yang non Katolik nih dan mereka ikut, berarti mereka dengan sadar ikut ini dan harus ikut dengan tata cara agama Katoliknya, atau memang nggak ada
nggak ada Ya, bahasan unsur keagamaan- unsur keagamaan di atau weekend. ada? Jadi lebih ke General urusan aja, perkawinan secara general. Kalau standar sih ya, biasa kan umumnya kalau orang buka acara kita berdoa ya pasti dengan cara Katolik. Paling Ya. hanya lebih itu. Tapi sebetulnya isinya itu berlaku untuk semua pasutri karena ini memang Universal. baik. Lebih ke ilmu hidup nih berarti. iya. Nilai-nilai Gitu. yang kita bagikan sebenarnya universal. Oh, nggak ada bagi angpau di situ, cuma nilai Nggak ada. aja. Ya nilai aja. Apa enggak? Kalau gitu sempat ini nggak sih ada pertanyaan dari Pak Sutri yang non Katolik nih yang bergabung, melihat ini tuh sebagai satu kegiatan yang seperti apa ya? Maksudnya kan, oh tata cara Katoliknya mungkin terasa kental dari penyelenggara segala macam. Untuk mereka tuh yang mereka cari sebenarnya nilai-nilai universalnya itu aja atau Betul. relasi. Betul, Oh. ya nilai-nilai relasi itu. Jadi Dan tidak yang- tidak iya. melihat hal-hal. Mereka Nah. mendapatkannya justru untuk relasi pasangan suami istri, relasi mereka berdua gitu. Dan tidak masalah tuh dengan adanya, oh ini ada pastor nih di kegiatan weekend ini, nggak masalah. Panjang pesertanya nggak keberatan sih nggak masalah. Tapi kan sudah diinfo dari awal berarti ya Betul. bahwa Iya. ini kegiatannya Ada preparasinya. punya gereja Katolik nih. Iya. Dan gitu tetap ya. banyak yang non Katolik ikut. Animonya kegiatan. gimana? Tetap Banyak ya? bisa dibilang banyak. Dari Muslim, dari Buddha, Buddha, Kristen, Kristen. Protestan banyak. Lalu ada yang login nggak setelah itu? Duar. Ada aja. Biar ujung jurang coy. Seni itu kan nanti bisa aja. Iya. Iya. Nah tapi sebenarnya MA ini sendiri di Bandung kan tadi Kak siapa? Silvi, Cindy. Cindy, Arnold dan Arnold, Kak Cindy. Itu akan kepengurusan akan berganti. Iya berganti Biasanya ada setiap 3 berkala. tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun sekali ada satu tim priest dan pasutri, mereka bergiliran diganti. rolling begitu. Rolling, iya. Saat ini anggotanya banyak nggak sih ME di Banyak. Indonesia, Itu di Bandung? Kalau di Bandung kan ada koordinatornya Bandung, Arnold Cindy sama Pastor Nugroho gitu ya. Nanti turun lagi ke bawah ke paroki ada lagi koordinator paroki. Koordinator paroki. Koordinator Sampai ke ME lingkungan paroki. nggak? Tidak. Sampai paroki aja. Paroki aja. Oh. Ada lagi oke. pasutri juga itu. Dan rombong lagi? Enggak, Oh enggak, pasatrinya aja. Pasutrinya Oke, aja. tapi itu Oh, ternyata cukup banyak ya di Kota Bandung pun anggotanya banyak nih ME. banyak, Di banyak. Bandung itu kita dari 1978 yang udah yang Ikut weekend ya. yang Maksudnya udah ikut tuh tahun ada 2.500 pasang yang yang sekarang aktif aja ada sekitar 500 sampai 1.000 pasang gitu ya. Ya. Ada. Aktif itu Oke. tetap Nah, aktif. ini kalau aktif berarti kegiatannya ada lulusnya nggak sih? Atau ini kegiatan continue terus? Lulus atau kayak ada masanya sekolah kayak SD kursus? aja. Kan Nggak kalau lulus, kursus kan kita ada masa kayak kursus. sekolah sepanjang hidup. Sekolah sepanjang hidup. Ah, tapi kan materi yang dibagiin itu lagi tah atau berubah atau gimana? Kalau ikutan weekendnya itu sekali seumur hidup. Iya. Oh, oke. Nggak boleh 2 kali. Nggak boleh. Nggak boleh dua kali. Jadi nanti kalau Nodi mau ikutan, Sony mau ikutan sekali aja seumur hidup. Oke. Weekendnya tuh. Betul. Nah nanti dilanjut setelah weekend kita ada bridge proses itu tuh. Pas Oh, nanti Freddy udah materinya siapkan nih. ya itu Itu tuh ada pertemuan rutin di luar weekend. sesudah. Ada, Ya, ada. sesudah. Jadi pasutri yang sudah ikut ME ikut weekend, tidak cukup hanya berhenti di situ karena kan relasi itu kan terus bergerak gitu ya, dinamis. Maka gerakan ini mengadakan pertemuan yang dikenal dengan kelompok dialog gitu. Oh, Lalu oke. biasanya mereka sharing, ada pertanyaan panduan, lalu bagaimana mereka mengungkapkan perasaan. Saya waktu ikut weekend kan menggunakan jalur Orang dalam. COVID. Oh, wah, sangkain. COVID jadi lewat online gitu. Jadi saya ada di Biara waktu itu. Terus pematerinya memberikan ya hanya mencatat gitu, jadi tidak ketemu langsung. Nah setelah itu, setelah selesai weekendnya, kami ada dilanjutkan dengan proses berikutnya yang disebut dengan bridge process gitu ya. Oke. Jadi dilanjutkan gitu. Terus kalau itu sudah selesai, dilanjutkan lagi dengan kelompok dialog. Jadi tetap pasutri-pasutri itu sharing bagaimana mereka mendialogkan perasaan. Jadi kalau ditanya apa itu ME, ME itu bagaimana pasangan suami istri bisa berdialog, tapi dialognya bukan verbal seperti ini, Oh, oke. lebih ke perasaan. Dan persis itu yang tidak kita dapatkan dari orang tua kita. Iya, betul. Bagaimana mendialogkan perasaan. Dulu waktu kecil kalau saya pulang sekolah selalu ditanya,
Picine piro, kata orang Jawa, penten sabaraha ayeuna. Peuteun. Nilainya berapa? Ini, Iya. selalu wilayah kognisi, terus tidak pernah ditanya bagaimana perasaan kamu hari ini, seneng nggak di sekolah, ada yang nakalin kamu nggak, nah gitu. Ini yang terlupakan. Dan ketika orang tidak bisa menguasai perasaannya, logikanya yang bagus-bagus itu juga bisa jadi hancur Iya. gitu. Atau tertutup gitu ya, Ya, masih begitu. terbungkus gitu. Kan orang boleh punya perasaan apapun gitu. Nanti kalau orang ikut weekend dikasih tahu apa itu perasaan. Bagaimana perasaan seseorang itu harus ditempatkan secara proporsional. Saya mau tanya sekarang sama kedua host asik kita ini ya. Yes. Kok kebalik ya? Jadi saya jadi Mas Ini Sony penonton dan rumah Mas Noni seneng Noni. ini. Pertanyaannya, Ya. apa perasaan Mas saat ini? Perasaan. Ini nih real time ini. Real time. Perasaan ya, Iya, bukan pikiran. iya. Pikirin. Terus terang Pikirin. netral. Nggak ada Iya, perasaan itu netral mah. Nggak, perasaan betul netral. Nilainya. Langsung gitu. Oh, Jadi, cenderungnya seneng banget enggak, Nah. sedih enggak, Nah, gitu. takut tidak. Ya, kayak Sedang gitu. Oh, oke. Mas Nodi. Lapar ini pasti. Itu sifatnya Pak. Nah. Sifatnya lapar. Tapi nggak tahu, belum terlalu Nah, itu persis karena kita tidak pernah dilatih Oh, sejak mengenali. mengungkapnya. kecil di dalam keluarga. Sekarang gini, coba Kak Benny apa nih perasaannya? Nih, ya, kalau Pak Sutri ME memperkenalkan diri kayak tadi, Iya. mereka masih ada lanjutannya. Boleh dilanjutkan yang tadi kan sudah ngenalin nama nih. Sok, Mohon maaf Bapak lanjutin. Ibu kalau masih ada anak-anak yang menyaksikan. Nah, dilanjutkan. Dia masih sambil tutup Ya, betul. Romo mau Ya, jadi setelah memperkenalkan ada istilah BPS. Apa BPS itu singkatan bagaimana perasaan saya. Oh. Nah, jadi gini, perasaan saya saat ini di rumah Noni ya, saya senang. Saya itu nggak tahu setiap bertemu orang-orang ME nggak bisa mengatakan perasaan saat ini gitu ya, sedih gitu nggak, selalu senang. Oke. Ini yang saya kagumi begitu ya. Ini apa kalau mereka memperkenalkan yang saya kagumi dari Pak Sutri, Benny, Silvi ini, mereka itu semangat gitu ya dan selalu ada. Memang saya belum pernah berkolaborasi secara langsung kecuali di rumah Noni ini baru pertama kali. Salaman heula. Nah, gitu ya. Kirain apa? Gitu ya. Selalu support gitu. Oke. Biasanya sih yang bagian belakang-belakang mereka berdua karena Pak Sutri muda ya, perusahaan IT yang gitu-gitu. Karena kan Belakang zaman itu makin canggih, Berubah jadi terus ya. slide dan seterusnya mereka lah biasanya yang bantu-bantu gitu. Oke. Itu yang saya kagumi dari Pak Sutri ini. Nah, begitu. Oke. Boleh dilanjutkan? Diutarakan ya. Nah. Oke. diutarakan. Silakan Kak Silvi. Sekarang giliran kita. Oke. Perasaan saya sekarang seneng ketemu Nodi, ketemu Sony. Biasanya gantengan, lihat langsung loh daripada di YouTube. Minta nomor rekening. Ada Chris. Ada aja Chris Sony Bastian. Tadi sebelum kesini galau, tegang, cuman setelah lihat muka-muka ini, aduh, tenang lah kita ya, senang. Terus ini juga saya kagum sama Silvi, nyiapin banget buat hari ini. Kemarin bener-bener telepon Romo ya, telepon Romo, kita janjian baju segala macam, nyiapin anak-anak di rumah. Jadi ya kagum banget, support banget buat acara ini. Terima kasih gitu. Jadi harus bilang makasih kan saya udah dipuji ya. Gitu, jadi Oke, begitu. oke. Makasih loh. Kita dipuji juga coy. Oh iya. Terus Kak Silvi akan merespon. Iya, tentu dong. Masa udah dipuji tuh Satu arah, oh ya iya, kali. saya pergi kan nggak mungkin gitu. Ya, perasaan saya hari ini juga sama, seneng gitu. Sempet dari di jalan sempet galau gimana, takutnya deg-degan di sini mau diapain gitu ya sama rumah Noni gitu kan. Terus kita barengan sama Romonuk udah sedikit rada slow sedikit. Nah, tapi begitu sampai sini wah ternyata happy banget gitu ya. Ketemu Romo Freddy yang dari tadi kayaknya pengen ketawa terus gitu. Romo Freddy gitu kan. Terus rumah Noni ternyata welcome sekali, jadi happy banget lah.
Terus yang saya puji dari suami saya Benny, sebenarnya yang prepare banget tuh dia gitu. Benny udah siapin semuanya gitu. Terus udah reminder terus. Ini Romo Freddy pagi-pagi ayo di reminder katanya. Udah sampai mana gitu kan. Udah pergi apa belum karena dari Kerawang gitu kan. Jadi support banget lah gitu. Dari mulai pagi gitu udah mau siapin. Bahkan anak-anak juga sebenarnya ikut membantu menyiapkan anak-anak. Jadi thank you udah siapin semuanya. Nah, Mas Noni, kan kita sudah lihat bagaimana Pak Sutri ini berdialog dan yang keluar itu adalah pujian. Hal positif Begitu. semua ya, Bu, Ini ya. khas, jadi khasnya Eme itu selalu melihat pasangan itu dari sisi yang lebih baik gitu. Walaupun kurangnya ada nih Pak Oh, Surya. banyak. 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 Sok sekarang apa? Sekarang apa? Kasih Umi ngomong. Kurangnya kali ini. Tadi sebelum take gitu ya, kameranya menyala, ini sudah belum tahu aja gitu. Keluar gitu. Karena memang pasti akan Nah, ada. lalu ketika ada perasaan yang tidak nyaman pun itu didialogkan dan cara mendialogkannya juga baik. Tidak pernah melempar itu kepada pasangan saya gitu. Oke. Misalnya ya, saya marah karena kamu. Jadi dia yang sumber gara-gara gitu. Iya. Tapi kan perasaan marahnya ada gitu. Terus bagaimana marah ini disampaikan di ME ini sebetulnya orang belajar caranya. gitu. Oh, saya pikir nggak lempar ke pasangan sendiri, ke pasangan orang. Suka ada ributnya sama siapa yang jadi korban? Biasanya ke Pastor-pastornya. Pastor, siapa yang menikah? Kenapa jadi? iya, benar nah ya. itu, gitu. Nah, di dalam ME inilah hal-hal seperti ini yang mungkin tidak kita belajar langsung secara formal atau bahkan orang tua zaman dulu tidak ngajarin di sinilah. Nggak ada belajar. sekolahnya, Nggak ada sekolah sekolahnya. teknik kawin gitu nggak ada. Iya benar. Semua belajarnya otodidak ya. Sastra kawin juga nggak ada, Bang. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi kalau boleh tahu sekarang Kak Benny, Kak Silvi, anak ada berapa nih? Kita punya 2. 2. Udah gede-gede ini umurnya. Yang gede baru SMP kelas 1. Sampai kelas 1. Yang kecil SD kelas SD. 5. Cowok dua-duanya. Oh, cowok dua-duanya. Jadi Ibu Silvi ini menjadi yang paling cantik di rumah, betul. ya kan? Tapi Son, ini pertanyaan mewakili pasangan muda ya. Kalau ketika weekend ME, anak-anak kan berarti nggak boleh dibawa dong. Ya, Nggak boleh dibawa dong. Betul. Sharing dong dulu gimana ceritanya anak-anak, solusinya nih gimana, dititip atau suruh mandiri di rumah atau gimana nih? Itu pertama kali kita weekend itu ya. Kita baru 5 tahun perkawinan. Wow. Berarti udah lama dong? Udah lama. Udah lama. 9 tahun lalu. 9 tahun. Wow, Sekarang Anak 14. kami yang kecil baru berusia 2 tahun waktu itu. Waktu itu. Iya, baru 2 tahun. Yang gede baru 4 tahun lebih ya. Nah kan susah ya kalau memang umuran segitu ditinggal. betul. Lalu gimana dulu solusinya? Solusinya kan ada mama. Ya nggak, maksudnya gini. Mama. Ada mama saya, ada mamanya Ada Benny. omanya. Ya, ada oma lah pokoknya ya. Jadi kita tuh memang harus dibicarakan dulu. Pertama kan kalau misalnya anak-anak juga kita sampaikan ke anak-anak juga. Nanti mama papa mau pergi retret weekend gitu. Barengan. Terus kita bicara juga sama orang tua gitu kan, sama oma-oma gitu. Terus ya kita tanya mereka mau, dan mereka malah sangat mengizinkan gitu ya. Ya silakan aja gitu. Itu kan mungkin waktu kita berdua. Oh. Iya. Ya. Ini kan berasa honeymoon lagi. Bayangkan kalau dari mulai bayi kan, wah kayaknya udah nggak ada waktu lah kalau buat kita buat ini kan. Jadi saat weekend ya orang tua ngizinin, mereka mau gitu ngejaga ya Ya. Oke. gitu. Berarti saatnya lu nih Son belum punya anak lebih santai sebenarnya. Saya mau nambahin dikit ya, Boleh, boleh ya? boleh, ya. boleh. Ini Mas Ben kalau mau langsung nyelonong boleh juga gitu, motong gitu ya supaya rada rame lah acara ini ya. Saya motong dari belakang. Jadi memang beberapa pasutri merasa kesulitan karena anak masih kecil dan seterusnya. Lalu apa solusinya gitu ya? Kalau tadi pasutri Benny Silvi itu dititip ke orang tua. Bagaimana kalau nggak ada orang tua? Betul-betul ini hanya keluarga ini gitu. Gerakan ini akan support. Tuh. Kami akan jaga gitu. Tuh anak mungkin harus Betul. disuapin di ini dan seterusnya, pokoknya dijaga. Ya. Supaya si pasutri ini betul-betul retreat atau retret. Fokus, Jadi ya. fokus mereka berdua, meninggalkan banyak hal karena mereka harus mengolahnya bareng-bareng. Jadi tidak boleh disibukkan oleh hal-hal yang selama ini
dia urus, termasuk dalam hal ini adalah anak gitu. Iya. Karena mereka sedang mengurus dirinya sendiri. Kan menikah itu berdua ya, dan menjadi satu gitu. Dan mereka harus berdialog gitu. Dan dialognya hanya di antara suami dan istri gitu, supaya jadi baik. Maka hal-hal yang sekiranya bisa sedikit mengganggu diatur sedemikian rupa gitu. Kalau kan- ya apalagi yang banyak mengganggu Karena harus dibuang. Benar, pada akhirnya kan fondasinya walaupun punya keluarga ya suami istri akan bersama sampai matinya ini. Iya, Anaknya mungkin berdua. akan pergi. Iya. Anak akan mana? Dua Jadi- ini yang Saya itu ya sebagai imam lah merasa bahwa kalau disebut keluarga, pertama-tama kan anggotanya hanya suami dan istri. betul. Jadi ketika mereka menikah di gereja, memberikan janjinya, di saat itu juga keluarga itu terbentuk. Memang baru 2 anggotanya. Nah, ME itu kayak ngingetin balik gitu. Awalnya tuh kalian tuh berdua gitu. Jadi yang berdua ini harus oke, harus klop. Maka diajarkan bagaimana berdialog, tapi khususnya memang wilayahnya sebagian besar wilayah perasaan yang selama ini saya sendiri tidak saya dapatkan di keluarga. Karena selalu kognisi, berapa nilai kamu? Iya. Berapa nilai kamu? Ada PR enggak? Oh, Gitu. Jangan pokoknya harus ranking. Iya, kayak gitu. Tidak pernah ditanya. Yang penting kamu bahagia meskipun kamu tidak ikutan ini atau kamu mengikut itu gitu. Kan kalau misalnya ditanya, "Mah ada ekstrakurikuler gitu ya, kegiatan di sekolah. Ini. Terus saya pilih ini." Orang tua kan paling jawabannya kalau bijaksana ya, "Yang penting kamu happy ikut itu." Iya. Meskipun rada aneh gitu. Nggak bisa berenang, tapi pilihnya berenang gitu kan. Sejauh anak senang, nah kayak gitu. Gitu. Iya. Kalau Sony dulu pernah ditanya pulang sekolah sama orang tuanya dulu, Son gimana perasaan kamu? Aku bosan mas sekolah, jadi kapok nanya ke Sony kan, perasaannya gimana? Langsung ditanyanya ulangan berapa? Kan gimana perasaan? Perasaan? Ibu nanya terus. Iya. Kok mama nanya terus? Makanya orang tuanya kami itu udah bosan nanya masalah perasaan, kognisi jadinya. Mas Nodi, Ya. kan kadang-kadang saya ya kalau mungkin pastor-pastor yang lain kalau periksa kanonik mereka yang akan menikah, kan kami bertanya tuh, Iya. apa sih tujuan kamu menikah? Gitu. Mereka selalu kalimat pertama umumnya rata-rata, saya ingin bahagia. Bahagia itu kan perasaan. Betul. Terus kalau nggak bahagia gimana? Bubar perkawinan. Mulai mereka mikir gitu. Oh. Padahal kan perkawinan itu tujuan pertama dan utama yang ada dalam kitab Kejadian. Karena manusia tidak baik seorang diri, aku akan berikan penolong yang sepadan. Ya. Jadi menikah itu supaya baik hidupnya. Kalau hidup saya baik, hidup pasangan baik, masa nggak bahagia? Iya. Gitu. Nah, ME itu adalah jalan supaya baik suami mau istri menjadi baik. Ya. Ya. Mudah-mudahan mereka bahagia. Saya sih selama ini ya kalau melihat pasutri-pasutri ME jebolan weekend rata-rata bahagia. Wajahnya gitu. Oh, wajahnya. Karena ya itu tadi. Kan kalau ketemu Iya, selalu bersama gitu ya. Memuji yang saya senang, yang saya puji. bayangkan coba pastor Nah. di rumah berantem, begitu ketemu harus memuji. Coba Nah. bayangkan. Iya, iya. Kami Dan juga itu sama, proses. setiap kami bertemu Imam ME, wajahnya tuh lebih bercahaya. Karena ada lampu sorot di belakang. Sang wajah bercahaya. Benar. Auranya Padahal beda mungkin dia belum cuci muka jadi hinyai. Iya, berminyak. Wah, tapi berarti gini, harus kalau kita bicara soal outputnya, kan memang namanya pasangan butuh waktu, apapun ceritanya butuh waktu bersama, dan seringkali itu terlupakan dengan rutinitas, Betul, pekerjaan, Iya. mengurus anak dan segala macam. Berarti pendekatannya seperti apa nih, Mo? Apakah mana yang lebih utama dulu, psikologis dari sisi keilmuan atau spiritualitasnya pada akhirnya di ME ini? Ya kan gerakan ini ingin mengajak pasutri itu untuk mengolah pertama-tama sih soal perasaan ya. Itu yang paling manusiawi. Wilayah spiritual itu yang berikutnya untuk semacam peneguhan gitu. Oke. Kalau pendekatannya spiritual,
wah belum tentu kena gitu. Justru Orang- harus iya, dari harus- psikologisnya Iya, dulu jadi ilmu ya. orang harus manusiawi dulu gitu. Apa sih perasaan kamu Iya. gitu? Saya pastor, Hmm. jengkel misalnya ya, kesel. Terus jadi pastor tuh harus ini sebagai imam harus gini-gini. Nggak kena gitu. Iya betul. Karena kan sisi kemanusiaannya itu. kemanusiaannya sedang Iya. muncul. Pastor, kalau ini juga cerita dari lingkungan sekitar ya. Saya banyak yang menemukan manusia, bukan pasangan, maksudnya secara pribadi sering curhat karena mungkin saya pekerjaan saya di bidang public speaking dan lain sebagainya. Kenapa ya kalau lu ngomong kayaknya enak banget, kalau gue tuh kayaknya mau ngomong tuh canggung, nggak pede dan lain sebagainya. Apa ceritanya tentang pasutri-pasutri yang mungkin mereka tidak se-extrovert itu untuk saling mengungkapkan nih. Kalau di ME kan mau tidak mau harus ya. Kalau tadi kita lihat ada caranya gitu untuk memperkenalkan diri, memuji pasangan. Ini buat pasangan-pasangan yang mungkin lebih Introvert gitu. introvert Tertutup gitu, gitu ya. lebih tertutup, nggak biasa memuji, cuma Ya. tahu sama tahu aja. Gimana nih Pastor? Memang ya di weekend itu gitu ya ada beberapa rumusan gitu ya atau respon terhadap situasi yang tidak mengenakkan Oke. atau sebutlah perasaan negatif. Pertama mungkin menghindar, kabur. Daripada ribut mendingan kabur Ya. gitu. Kalau rada berani, kuat, lawan. Argumen tuh. Gitu ya. Saling. Ya, ada beberapa reaksi-reaksi gitu dan itu diberitahu gitu. Akhirnya si peserta itu terus iya bener juga ya itu gua banget tuh yang bagian itu. Kan suka ada suami istri gitu. Pak, kalau misalnya ini gimana? Saya mah lebih banyak diem pastor daripada ribut. Nah, jadi tidak Langsung menyelesaikan ngangguk loh. masalah. Langsung ngangguk tidak menyelesaikan masalah gitu. Padahal masalah itu kan harus dibereskan gitu. Bukan untuk menyenangkan siapapun juga, tapi ini memang harus diolah bareng-bareng. Siapa yang mengolah? Ya si pasutri itu gitu, si keluarga yang paling awal itu. Jadi sebenarnya karakter introvert extrovert itu akan dibedah Ya, dilatih. Dilatih. Ya, Jadi ya. pasangan itu nggak akan pernah satu ekstrovert sama ekstrovert sama enggak. Wah, tabrakan itu. Iya, maksudnya setiap pasangan itu kan unik gitu. Jadi Betul. tiap orang itu kan unik. Jadi pasti berbeda. Complete each other itu ya maksudnya ya. Betul, perbedaan Cuman itu kebayang justru- nih kalau kayak gue ikutan nih terus ngomong ke bini gue misalkan gitu ya. Dengan cara yang barusan. Gue thank you banget hari ini udah gini-gini. Geli ya? Ujuk-ujuknya apa coba? Lu teh kunaon ya. Gitu ya. Mau beli burung lagi ya? Mau beli burung lagi ya? Bener, takutnya disangka gitu. Lu mau apa lu? Mas Dodi, Ya. justru di ME ini ya yang biasa, yang dulu. Jadi Dulu geli gitu istilahnya. Iya. manusia pasutri ini sebelum menjadi pasangan suami istri kan ada masa-masa Iya. Iya. romantis. Ya. Biasanya itu sebelum bobogohan, pacaran ini mah semua indah. Itu yang tadi apa? Coklat. Oh iya. Begitu menikah, mulai itu ketahuan aslinya. Nah, ME itu persis Iya. mengolah yang kayak gitu. Mas Ben, waktu Ngomong. kita ME kan ada tuh satu materi dan itu juga memang saya dapatkan gitu. Peserta itu dicek gaya kepribadiannya tuh seperti apa sih gitu. Bisa Apakah ganda? gitu. bantu-bantu lah, bantu-bantu. Nah, masih ingat? Boleh cerita. Ya pada dasarnya kan kita tuh berbeda gitu. Ya. Pas kita ketemu kawin kita sering nyari kecocokan ya. Ya. Malah nyari yang sama, nyari cocokan. Sementara sebenarnya kita pada dasarnya tuh dua individu yang berbeda gitu dan nggak mungkin sama. Kepribadian pun kita berbeda. Saya punya kepribadian sebagai seorang apa, Sylvie juga kepribadiannya beda lagi apa. Nah itu seringkali kita tidak paham gitu. Tidak. Jadi di ME kita tuh belajar untuk paham bukan saja diri pasangan tapi paham diri kita juga. Mengapa saya begini dan mengapa pasangan begitu. Nah di situ setelah kita semakin memahami diri kita dan pasangan, kita juga jadi bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi gitu jadinya. Ya karena untuk mencari paham itu harus Diri kita dulu. disampaikan. Ya. Iya, betul. Karena disampaikan. kalau tidak ada yang disampaikan, sisanya adalah opini.
Betul. Nah, ini yang bahaya kan, Sat. Kayaknya Opini. dia Bener kan? gini deh. Opini. Kayaknya dia gini deh gitu. Iya, Persepsi, ya. Betul. Karena itu dia tadi. Tapi sayangnya tidak semua orang punya kemampuan berkomunikasi atau memulai bahkan ke pasangan. Ada juga tuh pasangan yang usia pernikahannya sudah lama, tapi gaya komunikasinya ya yang cocok buat mereka gitu. Ya. Nah, kan hati-hatinya bawa waktu ya mau ya, bahwa Ya. ternyata ada saat tidak mengutarakan sesuatu tidak diucapkan, apalagi kami laki-laki tidak bisa membaca pikiran perempuan. Dan juga kami laki-laki biasanya tidak pandai dalam memuji-muji kebaikan. Nah, kalau nanti kalian ikut weekend misalnya itu jadi luar biasa kalian memujinya nanti. Wow. Balik lagi ke Mas Sony, masa-masa jadi- seperti itu. Kalau dibilang sih awalnya kita juga geli. Bener ya? Oke, Geli ya? ini baru terkuat. Kamu sudah Padahal baru 5 tahun menikah waktu itu ikut Iya, iya, ikut kamu ME, Cil. weekend. Soalnya ngerasa ini bukan gue deh Nah, gitu ya. Kayaknya iya. sih nggak biasa. Iya. Tapi ya gimana Nah tadi kan momen? kita ngelihat yang Ini tuh pacaran yang- dulu juga, ih lu mau aja pas pacaran gitu nanti udah kawin mah beda loh. Jadi yang mau kita latih di sini, belajar di sini tuh di luar sana kan kita sering dengar cacian, makian, kata-kata negatif Iya. gitu ya. Itu yang apa namanya secara nggak sadar tuh merusak perasaan kita, menimbulkan negatif. Nah, di ME ini kita mau latih, kita menghadirkan apa ya sedikit aja seperti yang kita sering doakan. Apa namanya di doa Bapa kami itu kan terjadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Nah, awalnya emang sungkan dan geli dan apa karagok gitu ya. Karagok. Tapi Menigala, gitu. lama-lama itu apa ya akan mengalir dengan sendirinya dan apa namanya perasaan kita itu beda lah ya, beda aja kita. Karena kelatih perasaan. Dan mungkin Iya. jadi kebutuhan. Saya kalau nggak mengutarakan isi hati saya ke pasangan saya malah ada yang ganjel karena sudah terbiasa menyampaikan Iya. itu tadi. Nah. biasa seperti Iya. itu. Nih, Mas Sony dan Mas Nodi ya. Ya. Kan saya ikut weekend. Hmm. Terus ketika ikut weekend kan kami dikasih buku, terus harus mencatat dan seterusnya. Presenter-presenter yang menyampaikan itu gitu. Lalu waktu itu masih online ya dari saya hanya melihat di layar tuh. Lalu saya perhatikan nih, beda ya kalau Pak Sutri ME itu gitu. Akhirnya saya semacam membuat apalah quote kali ya, Tulisan. Oh, quote gitu, kata kalimat gitu. Ini tulisan saya di Aduh, halaman kebaca ini, banget, ya. maaf nih. Aish, ini kan. Ini menggunakan fontnya Ini. simbol ya. Ya. Enggak simbol. Tapi baca. tulisannya dari bahasa Ibrani. Ya. Oke, ME adalah cara menikmati perkawinan yang sesungguhnya. Nah, itu. Jadi Wow. kan orang kan selalu Pak Sutri itu roman-roman itu ya, roman-romanan begitu. iya. Itu sebelum menikah. Iya. Iya. Padahal ketika itu betul-betul menjadi istriku, suamiku harus lebih romantis. Di situ belajar di ME. Iya. Itu menurut saya. Mhm. Ini menurut yang lain ya. Nah, ini Times New Roman nih. Ini Times New Roman. Ini kan waktu itu memang ada komentar-komentar dari para peserta. Apa Oke. sih satu kalimat untuk ME. ME itu gitu nih. Oh, banyak-banyak. Banyak. Ini Komentar. halaman 20 udah saya catat ya. Ini dari Romo Heri Nugroho. Oke. Kenal ya? Kata Romo Heri Nugroho nih. Ya. Sharing kegagalan hanya mungkin terjadi di antara mereka yang dekat atau yang seharusnya dekat. Sharing kegagalan gitu ya, hanya mungkin terjadi di antara mereka yang dekat atau seharusnya dekat. Biasanya kalau Pak Sutri itu satu aja gagal, dia tidak sharing ke pasangannya. Ke siapa? Ke pastor, curhat tentang suaminya, tentang istrinya. Ke siapa Gibah lagi? tuh jadinya ya. Di belakang. Jadi gibah. Gitu. Oh. Itu gibah itu. Itu kata Pastor Heri Nugroho yang seangkatan dengan saya ketika ikut ME. Jadi memang oh itu ya satu kalimat untuk ME itu apa gitu. Ada lagi nih pasangan, ini angkatan saya ya, Stefanov Ivani. Dia Gua menulis, nimbrung lagi. iya. Iya, ini Pengen tahu juga. ME adalah Ilmu ilmu yang yang nggak ada di buku. Hmm. Nggak ada di buku gitu. Gimana coba? Karena setiap Pak Sutri itu kan unik cara menyampaikan. Ada yang sambil begini-begini tuh. Tadi kan yang saya Physical. kagumi dari ayah. Om Benny physical Ah, ke ya. Kak Silvi. Iya. Ada lagi sih yang lain. Ini dari Pastor Show.
Almasuk, ya. iya. Karena dulu juga pernah jadi Koordinator distrik. untuk tim prisnya. Kata Pastor Saul nih ya, mujizat di Kana terjadi setelah ikut ME dan selalu berulang. Oh, Di Kana itu kan anggur habis. Sedih dong. Menikah itu kan tidak semuanya manis. Iya. Tidak semuanya ada anggur. Anggurnya mungkin asam dan seterusnya. Begitu ME, anggur itu akan selalu manis. tersedia lagi tuh anggurnya. Gimana coba memuji? Misalnya kan kita udah tahu istri kita atau suami kita tuh bentuknya kayak gitu. Tapi kita mencoba melihat sisi manisnya itu. Yang bisa kita cicip manis. Nah, Iya. itu kata Pastor So, refleksinya lah kurang lebih gitu. Ini jadi melihat ya bahwa prinsip dasarnya pernikahan Katolik tidak mengenal kata perceraian. Nah, itu. Seringkali walaupun realitanya satu dua hal terjadi, kita bisa cari informasi dimanapun, Ya. tapi seringkali kita cuman nggak boleh cerai, tapi how to-nya. Ya, how kan to-nya. ada istilah gini Satunya nih, nih. cek orang Sunda, awet rajet. Awet rajet. Gimana coba? Iya. Bertahun-tahun menikah, bertahan tapi sebenarnya nggak happy Nggak gitu. happy. Di ME ini, Iya. orang memang harus ngalami kebahagiaan itu, maka itu didialogkan gitu supaya jadi baik gitu. Sempat ada toolsnya. Oh, ada toolsnya. ME itu Iya. alatnya gitu. Dengan Saya- segala kegiatan yang ada selama weekend gitu. ini. Ini kan salah satu sampel. Perhatikan mereka. Kalau kita melihat Coba mereka lihat gini, mukanya. Ya, happy sebenarnya nggak? kami pasutri biasa, kami masih sering jatuh bangun ya. Berantem tiap hari berantem. Setelah ikut weekend makin sering kita berantem. Iya, jangan salah. Iya. gitu. Oh iya. Iya, jangan salah. Iya. Begitu pulang weekend kita langsung bersinar gitu ya. Iya. Ngalahin Pastor Freddy gimana? Karena Mungkin. fisikalnya Mas Ben awalnya ke muka terus, apa sih? Apa gitu. Sekarang udah ke punggung. Nggak di muka Nggak Mas di muka. Ben. Iya, iya. Kalau dulu apa sih? Apa sih ganggu? Nah ini kalau gitu kita kembali ke sebuah konteks ya. Seringkali kita tuh lupa ada beberapa diksi atau statement yang sampai maut memisahkan. Itu kan dalam ya, means deep banget kalau dalam Iya. pernikahan Kristiani. Iya. Kemudian sampai maut memisahkan dalam sehat atau sakit. Aduh. Nah kata-kata Untung ini betul seringkali Ya. terucapnya hanya sekali. Ya kan waktu itu cuma sekali. Janji nih kayak. Tapi ini dikupas kembali nggak sih mau di Mas ME ini? Nodi dan Mas Sony. Kebalik. Oh, kebalik. Kebalik. Duduknya tuker. Mas Nodi, Mas Sony. Nodi ya, Iya. Nodi dan Sony. Iya. Di weekend itu ada satu materi bagaimana Pak Sutri itu untuk mendialogkan gitu ya, menyampaikan perasaan kalau pasangan itu dipanggil Tuhan. Waduh. Jadi Wah, sudah siap lompat itu. jauh ke sana gitu. Oh iya. Sampai maut memisahkan gitu. Iya. Wah, itu saya kalau tiap sampai di materi itu mau juga tuh mau nangis. Dan biasanya yang Pak Sutri yang kebagian menseringkan itu berurai padahal masih hidup. Coba tanya, Berat. lu siap nggak tinggal orang kayak gini? Yang melahirkan anak-anak gitu kan. Tapi itu tuh harus sudah dibicarakan gitu supaya segala sesuatunya siap. Iya. Menurut saya ya. Kalau ini kan kalau bahasa pelajaran lah ya di filsafat teologi Iya. ada yang sebut dengan kehidupan yang jauh di sana, eskatologis gitu ya di Iya. depan sana. Di depan sana itu kita bakal berpisah. Iya. Iya. Pasti Pasti. itu. Betul. Pasti. Terus sebelum berpisah beneran gitu kan pasti saya harus berbuat sesuatu gitu. Iya. Jangan sampai segala-galanya menjadi terlambat. Iya. Jangan sampai orang baru sadar setelah semuanya hilang. Menyesal. Gitu. Iya. Menyesal mah udah nggak ada gunanya gitu. Nah, ME ini membantu gitu supaya menjalani hidup yang kesana itu bersama-sama dan oke. Gitu. Oke. Menurut Jadi saya ya. ini menarik ya soalnya orang baru kehilangan setelah berpisah, ya kan? Tapi doing nothing selama mereka bersama Masih gitu ya. bersama. Iya, betul. Itu maksudnya Betul, berarti iya. ya. Dari Wow. statement itu yang ada di janji nikah Kawinan. dalam dari perkawinan di Katolik. Kira-kira Kak Silvi dan Kak Beni punya cerita apa waktu momen itu dibahas di ME ini? Perasaan seperti apa waktu itu, Mas Ben?
waktu dulu janji pas perkawinan kita dengan lancarnya aja sih janji kan. Sama. Saat itu mah. Ya. Pasti Karena ngafalin kan? Iya dong. Karena pengen Saya bagus di akan foto. Dan video Kalau ya. baca buku jelek di fotonya. kita sambil lihat Iya. saya Ada akan icon. berjanji sampai maut memisahkan, kayaknya tuh ringan banget. Iya, ringan betul. Nah, kenapa? Karena ini tuh janji perkawinan tuh hal yang paling yang salah satu yang enggak yang konyol malah. Wah. Kenapa? Itu salah satu janji yang kita lakukan pada saat kita sedang mabuk gitu sebenarnya. Mabuk karena Cinta. Iya. apa namanya? Hormon Lagi bucin lah, dopamin. bucin lah. Bucin. Ya benar-benar Gampang aja mengalir gitu. Nah, setelah kita sadar, ternyata nggak seindah itu, nggak seindah kata-kata itu gitu. Betul. Mengerikan lah, jauh dari indahnya itu. Nah, disitulah untuk itu ME ada gitu. Untuk itu ME ada di situ. Jadi di ME itu kita belajar bagaimana kita apa ya namanya menjaga kebahagiaan itu tetap ada. Kalau kita lihat gitu pasangan-pasangan yang menikah sekarang ini termasuk kita juga gitu, termasuk kita sebelumnya tuh apa ya, semakin usia perkawinan kita semakin lama itu semakin hambar ya. Iya. Pasti makin hambar, udah nggak ada getaran-getaran gitu. Betul. Sparklingnya tuh mulai berkurang. Iya. Udah gak mabok lagi Udah sih. baal lah, udah nggak ada perasaan apa, udah baal aja. Perlu kita setrum lagi gitu. Nah, itu. Ya itu Banyak di setrumnya ikutin weekend Ikut ME. Iya, betul. sebenarnya kalau ada pilihan buat merdeka, mereka pasti milih merdeka. Bener. Kalau tidak ada bekal yang cukup, mereka pasti melihatnya cuman kan sisi kita lainnya. terikat sama apa namanya, nggak boleh cerai lah di gereja atau ada anak-anak misalnya. Dan itu which is janjinya sama Tuhan loh. Gitu. Kan sakramen ya. Atau misal juga ada yang bertahan itu karena demi nama baik keluarga lah. Cuman yang mereka jalani itu sebenarnya beban gitu ya. Tidak sebahagia apa ya namanya yang mereka janjikan pas mereka dulu mengucapkan janji dan sebagainya itu. Nah, untuk itulah di situ ME ada. Jadi untuk apa kita menjalani sisa hidup kita, perkawinan kita dengan beban itu tanpa apa namanya membohongi perasaan kita sendiri, menjalani sesuatu yang tidak bahagia. Nah, kita berusaha membangkitkan itu kembali. Bukan hal yang mudah awalnya. betul. Cuman di ME kita dilatih terus menerus, tidak berhenti di weekend dari bikin proses, tapi proses terus menerus kita belajar. Dan itu bisa membantu kita untuk menjalani sisa hidup kita yang nggak tahu berapa lama lagi ini dengan setidaknya dengan apa namanya, dengan lebih ringan ya, tanpa lebih bahagia, tanpa beban. Bisa bucin tiap hari gitu ya. bisa. Tadi Kita kan akan saya memuji. gini, saya kan mengamati mereka ya pasutri kan seni menikmati perkawinan. Kan Iya. perkawinan itu kan untung malang, Iya. sehat dan sakit. Tapi bagaimana itu bisa dinikmati oleh mereka yang menjalani itu gitu. Kan harus ada katakanlah ilmunya begitu, ada teorinya. ME itu salah satu alat untuk Ya. menjawab itu gitu. Nah, ini pertanyaan. Ini kesimpulan saya sebagai orang yang pernah ikut weekend. Saya ingat satu tayangan di Reels, saya lupa kirim ke Sony atau enggak, saking banyak yang dikirim. Jadi ada pasangan suami istri, mereka berapa puluh tahun tidak saling berbicara, sampai dengan si istrinya minta maaf. Maaf, biasanya istri itu pantang minta maaf biasanya, pria juga mungkin begitu. Ibarat kalau misalkan suami salah, ya udah maafin aku. Tapi kalau istri salah atau mamah salah, baru sorry gitu kan ya. Sorry. Ngerti kan Iya, maksud aku? ngerti kan maksud aku? Marah lagi. Nah, kan wasting time sebenarnya ya, gitu. Tapi kadang juga jebakan Batman ini, saya bilangnya jebakan Batman ya. Setelah menikah baru tahu rasanya tidak semanis itu ternyata, tidak semanis janji nikahnya. Tapi ME memang fokusnya melayani pasutri-pasutri yang sudah menikah. Kalau kita balik, kenapa dari menikahnya tidak dilayani juga Pastor? Atau Jangan salah. ada? Ada. Ini nih seru nih. Karena gini, fenomena. Maaf, MC kondang. Kondangan. Ya kan? Kondangan.
kemarin baru ada DM gitu maksudnya. Tolong dihapus ya foto-foto yang anu saya udah tidak bersama. Gitu. Dan ternyata ini tuh melanda kaum muda banyak, cukup banyak lah gitu. Yang memang kejadian di depan mata klien sendiri pun juga banyak. Jadi kalau saya bilang memang ini agak sedikit darurat nih pembekalan sebelum mereka menikahnya gitu. Karena mungkin masuk saking bucinnya akhirnya masuk ke janji yang sudah terucap begitu dan pada akhirnya tidak bertahan gitu. Kalau dari ME ternyata ada juga nih persiapan atau pendampingan orang-orang yang mau menikah. Kak Silvi. Ya. Ya. Terima kasih Kak Silvi. Kak Silvi mau nambahin? Kan Kak Silvi belum. Iya. Kok main nambahin? Kan belum. Iya kan belum Kak Silvi teh kumaha? Iya benar-benar salah. Oke, kalau misalnya ME sendiri itu kan memang sesudah 3 tahun perkawinan ikut ME kan gitu. Nah nanti apa kabarnya yang Belum menikah. yang belum menikah, Mau menikah gitu kan? Dan ternyata 1 tahun amit-amit gitu sampai divorce gitu kan kayak begitu. Nah itu jadi menurut Nodi gimana tuh ini? Lu balik nanya. Mohon maaf. Gitu kan. Iya, Nah iya, jadi iya. begini, kalau ME itu kan sebenarnya marriage encounter itu kan dari keluarga pasangan suami Iya. istri punya anak kan, betul. Ya. Ya biasanya rata punya anak, ada anak kan. Nah bagaimana mereka berkomunikasi dengan relasi dengan suami istri. Kalau relasi dari suami istri sudah baik lah, anggap fondasinya udah oke. Menurut Nodi atau menurut Sony sendiri bagaimana dengan anak? Mungkin ada maksudnya kebagian lah gitu. Iya. Relasi dengan Terdampak. anak pun akan baik gitu kan seperti itu. Nah nanti balik lagi kalau gitu ke anak di ME itu ada juga para pasutri ME ini ya yang itu tuh mereka juga yang concern bagaimana untuk ke anak muda. Nah, anak Sebelum muda mereka itu, menikah. sebelum Ya. mereka menikah itu ada namanya kita choice. Choice. Oh, choice. Tahu kan? Oh. Ya itu Ya. pakai istilahnya weekend juga, Weekend choice. choice. Nah, si weekend choice ini ada Nilai-nilainya pasutrinya. sama dengan apa yang Pasutri dari ME yang mendampingi. Dan choice ini Son, Iya. bercandaan anak muda zaman dulu ya, zaman gua dulu. cari jodoh. Kalau cari tempat cari jodoh nih choice ini kan. banyak yang Karena- jadi soalnya. Iya, satu itu cari jodoh, yang kedua ternyata nggak berjodoh, cuman jadinya berrelasi bisnis. Ya, Bangun betul jaringan ya? Oh ada ya bangun jaringan Naskah gitu. tuh nanti. Oh, choice ada ya, maksudnya dari weekend choice ini juga ternyata mempersiapkan mereka Iya. yang masih single, Iya, belum sebenarnya- berumah tangga, sebelum berumah tangga, Iya, begitu jadi ya. sebenarnya marriage encounter ini kan yang sudah menikah itu kan. Dari dulunya tuh malah awal dulu ada Antioch ya. Antioquia. Ya, itu kan Saya dari, ikut Antioquia. tuh kan dari SD. Usia pasti. SMP ya. SMP. SMP ya. Itu sudah dipersiapkan. Ya, nah dari situ ikut choice. Ya, choice ikut, enggak. nggak ikut. Nah, berarti langsung ke ME aja gitu. Nah, sebelumnya ada perkawinan banget. Nah, Itu ada selain apa yang kita kenal KPP ya, PPP, ya. Nah, ada PPP ala ala ME sebenarnya. paduan kasih. Nah, Oh, paduan kasih. Tahu ya, ya Roma ya, betul. Jadi kalau PPP paling 3 hari, kalau paduan kasih itu 6 sesi, 6 minggu berturut-turut nggak boleh bolos. Wow. Oke. Jadi komit dong. Begitu nanti si pasangan gitu ya, aduh saya sibuk gitu. 1 sesi nggak bisa ikut, oke, berarti kalian nggak bisa ikut PK, nggak bisa ikut paduan kasih. Oh. Kita Ikut yang berpikirnya si berikutnya, pasutri, ya si pasutri juga berpikir nanti kalian dan nikah itu kan berarti komit. Satu aja kalian nggak bisa komit di paduan kasih ini, kalian nggak bisa komit ya lebih baik kalian ikut yang lain aja. Sebenarnya lihatnya kan bahwa KPP atau apa PPP Ya. ini kan pembekalan dari gereja, tapi mendapatkan pembekalan dari yang sudah menjalankannya, praktisinya, yaitu pasutri-pasutri ini akan lebih baik loh untuk yang muda-muda Ada ini. pengalaman Betul. lain, POV Nah, lain. Kalau gitu pertanyaan saya, Mo, apakah semua pernikahan pantas diselamatkan dalam konteks nih? Wah, berat. Ada yang misalkan, wah ini udah nggak mungkin. Ya. Saya Daripada ada- merambat ke yang Betul. lain gitu Saya ya. ada kondisi di mana adiknya teman saya, seorang Katolik, menikah, tapi suaminya pergi dan menghilang. Dia jadi tidak bisa ngapa-ngapain nih. Apa ngapain tuh apa ya? Tidak menikah kembali, misalnya, Oh, atau oke. menjalin hubungan kembali, ya. karena statusnya tidak jelas gitu. Ya. Nah, maksudnya di sini konteksnya adalah apakah semua pernikahan ini pantas untuk kita selamatkan? Apapun ceritanya, pernikahan harus berakhir indah. Karena tadi kita dengarkan hal yang indah nih. Oh iya betul. Tapi realitanya
ada beberapa kondisi yang orang sulit untuk mengatakan bahwa ini harus berakhir indah gitu. Ya. Apakah semua bisa ke sana? Oke lah, ini pertanyaannya rada berat ya gitu kan. Tapi begini, gereja Katolik itu punya paham tentang perkawinan yang sedemikian rupa sehingga orang-orang yang akan masuk ke dalam institusi perkawinan itu memang harus sungguh-sungguh mengerti apa itu perkawinan menurut gereja Katolik. Iya. Karena ketika salah memahami, salah pengertian, salah juga prakteknya. Iya. Ya. Perkawinan itu apa sih? Perkawinan itu adalah gitu ya, dua orang begitu, laki-laki dan perempuan saling mengasihi gitu ya, dan memang ini dikehendaki oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang membuat hukum-hukumnya, aturannya, yang tidak dapat ditarik kembali. Kurang lebih definisinya begitu. Kalau definisi menurut gereja Katolik tentang perkawinan itu ada di dokumen Lumen Gentium gitu ya, Konsili Vatikan kedua. Jadi suami istri yang saling memberikan janjinya gitu ya, terus untuk membuat sebuah persekutuan seluruh hidup gitu ya. Dan memang ini tuh dikehendaki oleh Tuhan yang namanya perkawinan itu. Tuhan sendiri yang membuat aturan. Kenapa menikah itu tidak boleh cerai? Kan di kitab Kejadian dibilang, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Kalau sudah menjadi satu daging, emang bisa dilepas? Paling gampang mah begini ya. Kalau orang operasi sesar gitu, kan itu dibuka bagian perut dan seterusnya, terus bagian rahimnya dan seterusnya. Ada bagian yang di dalam itu harus dijahit, ya, rahim itu, dan yang bisa menjahit ahlinya dokter lah begitu ya. Bagian luar mungkin perawat. Yang di dalam itu kan nggak mungkin jahitannya dibuka. Kalau di luar masih bisa dibuka. Nah, jahitan yang di dalam itu akhirnya menjadi satu daging dengan tubuh itunya. Itu konsep menjadi satu daging itu sebetulnya sangat gampang dianalogikan tentang jahitan operasi dalam tubuh seseorang. Kalau itu dilepaskan berdarah-darah, maka perceraian itu pada akhirnya memang berdarah-darah. Semua kecewa, semua nangis, semua ini. Itu satu di kitab Kejadian. Keduanya menjadi satu daging. Jadi memang dari awal sudah tidak bisa dipisahkan. Apapun konsekuensinya. Datang orang Farisi, nanya ke Yesus, boleh nggak suami menceraikan istrinya dengan alasan apapun gitu? Kamu lihat dari sejak awal Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Terus Yesus ngomong, apa yang sudah disatukan Allah tak boleh. Jadi hukumnya itu memang sengaja dibuat seperti itu. Nah, orang Katolik harus ngerti perkawinan definisi menurut gereja Katolik itu apa gitu. Kan begitu luhur tuh, karena memang dijaga benar gitu. Memang Tuhan dari awal seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang siap yang bisa menjalani perkawinan sebagaimana yang Allah kehendaki. Beberapa orang tidak cukup siap. Bertengkar, orang bertengkar biasa beda pendapat. Kalimat yang keluar, ya udah kita cerai, ya udah kita pisah. Itu kan tidak cukup siap, tidak dewasa dan matang. Memang perlu disiapkan. Tadi ada dari sana, dari Mas Nodi ya, untuk yang belum menikah apa yang harus dilakukan gitu ya. Memang gereja harus menyiapkan semua. Jadi perkawinan itu harus disiapkan jarak jauh. Nah, gitu ya. Ketika masih di keluarga, ayah ibu harus kasih tahu, kamu laki-laki, kamu perempuan. Itu sudah persiapan perkawinan ketika membedakan laki-laki dan perempuan. Ada persiapan jangka menengah gitu ya, sampai dekat. Pada saat mereka pacaran gitu kan, itu udah mulai milih-milih tuh, choice itu. Itu esensinya nama choice itu. Milih ini, milih kan, semua itu belum terikat. Ya. Begitu sudah semakin ini kan udah semakin dekat itu ya pada saat orang sudah kursus persiapan perkawinan atau PPP. Itu udah persiapan udah yang paling dekat karena udah pasti ini, sampai ke liturginya, sampai ke janjinya. Itu udah persiapan yang paling final di situ. Terus Paus Fransiskus itu melalui dikasteri awam keluarga gitu ya, menginginkan gereja itu mengadakan katekumenat kedua.
Katekumen itu kan adalah masa di mana seseorang yang tadinya tidak Katolik, begitulah Jadi ya, Katolik, jadi Katolik. gitu. Nah. Setahun kan waktunya. Kenapa setahun gitu kan? Itu pelajaran katekumen lah, nanti dijelaskan. Lalu yang disebut katekumen kedua adalah mereka yang mau menikah. Jadi orang menikah itu mestinya dia harus katekumen. Jadi harus panjang nyiapinnya gitu. Nggak bisa hanya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, mau ngerti apa gitu. Formalitas, udah mah pendamping-pendampingnya zaman baheula sudah anak-anaknya Gen Z atau Gen Y lah, apa milenial lah gitu ya. Yang mendampingi Gen X atau baby boomer udah nggak kena gitu. Tapi itu udah yang paling dekat kursus itu. Udah tinggal prakna lah gitu. Jadi Paus Fransiskus mengajak orang tuh harusnya nyiapinnya persis seperti orang kalau mau jadi Katolik katekumen itu. Bandingkan dengan orang kalau memilih menjadi seorang imam atau biarawan-biarawati. Kan panjang tuh. Ya. Sebelum kaul kekal, sebelum tahbisan. Betul. Ya. Katekumennya kalau mau jadi pastor 8-9 tahun. Kalau dia dari seminari menengah belasan tahun. Ya. 4 tahun dia seminari menengah, tambah ini baru tahbisan. Sementara perkawinan 3 hari. 3 hari. Paus Fransiskus itu sampai bilang kayaknya nggak adil deh gereja. Gereja tuh nggak adil. Padahal sebagian besar manusia itu memilih hidup perkawinan. Ya. Jadi memang harus disiapkan gitu. Sejauh mungkin gitu supaya siap, supaya kasus itu bisa dihindari. Kalau misalnya begini, kan orang penting mengenal diri sendiri. Tadi Mas Ben bilang dalam itu orang gitu ya nanti akan ketemu tipe kepribadian seperti apa. Ada tipe pemikir, gaya kepribadiannya ada yang apa? Pendukung. Penolong, terus ada juga yang Organisator. organisator gitu ya, terus ada juga yang Pendobrak. yang lucu-lucu gitu lah ya, gitu lah ya. Pendobrak yang lucu-lucu. Nah, Pelawak itu berarti namanya. ini 2 orang ini jangan-jangan gaya kepribadiannya beda gitu. Nah kalau nggak paham, kan konflik tuh akan semakin terjadi. Kalau misalnya gini, dia itu tipenya A, saya B. Ketika A ini memang sangat kuat, kita sudah paham gitu. Responnya juga jadi baik. Gitu. Jadi ME itu salah satunya adalah kayak semacam ada sesuatu yang dulu tidak lengkap ketika papa mama mendidik, di ME itu ditemukan kembali. Itu menurut saya ya. Saya waktu ikut itu sampai gini, ini nih yang gak ada nih di keluarga. Manusia itu kan, tadi kan bicara soal psikologi. Kalau disebut jiwa, kan ada pikiran, ada perasaan. Orang kalau sakit jiwa, gak punya perasaan, gak punya pikiran. Pernah tuh ada orang gila nih tanya, hari kamu pakai baju kayak gitu, gak malu? Jawabannya, minggu pertama sih malu, kesini mah udah enggak. Kan perasaannya nggak punya malu gitu. Nah, kamu teh nggak mikir kalau makan sembarangan gitu bisa sakit gitu ya. Awalnya mah mikir, lama-lama santai aja lah. Sisa-sisa juga. Nah gitu kan. Nah di sisi perasaan ini yang kita nggak cukup lengkap lah. ME itu kayak melengkapi gitu. Dialognya kan soal perasaan. Jadi tidak ada kata terlambat ya, Bu? Wah nggak ada. Untuk sebuah pernikahan bisa diselamatkan. Yang sudah 25 tahun menikah mau ikutan ME masih bisa. Bisa, mau gitu. yang berapa? 30, 40? Paling tua Pak Sutri umur Saya berapa? pernah waktu itu ngelihat sharing peserta ME, weekend ME, dia sampai bilang gini, aduh kenapa nggak dari dulu ya? Iya. Rumahnya itu di dekat Pratista. Kan weekend selalu di Pratista tuh. Tinggal ngelangkah. Dia tinggal melangkah. Dan setiap berapa bulan ya, berkala lah. Itu kan setahun bisa 5 kali weekend. Berarti 2 bulan sekali. Spanduk tuh gede-gede tuh, weekend ME. Dan dia misa ini, si keluarga Pak Sutri ini, misanya itu di Kapel Pratista. Enggak tergerak. Sampai akhirnya suatu ketika anak-anak sudah di luar negeri semua, dia baru bisa ikut. Karena mungkin itu tadi mikir. Waktunya kosong. Gitu. Dia bilang, aduh kenapa nggak dari dulu? Kan makanya saya mengatakan, apa itu ME? ME itu seni untuk menikmati perkawinan. Sekian lama dia
tinggalkan itu dan dia sudah ada di sini baru tahu caranya menikmati itu. Padahal dia sudah tahu, iya teh tinggal sabar tahun deh dah orang 50, 60. Nah, memang betul. Kalau misalnya ya ME sebutlah punya aturan dalam tanda petik 3 tahun, kalau bisa di 3 tahun, 4 tahun itu sudah ikut. Supaya menikmatinya tuh jadi panjang gitu. Pastor, cuman ini pendapat pribadi ya. Nah. Maaf, ini mungkin sedikit masukan juga buat ME dan mungkin untuk Gerakan ini. untuk gerakan ini dan juga untuk gereja Katolik. Maaf, biasanya yang ada itu adalah pengumuman, betul di gereja ya. Marriage Encounter menggelar weekend ME bla 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 tanpa menjelaskan ME itu apa. Nah, Ini Ya. minim literasi jadinya. That's why kenapa si om si tante yang rumahnya sebelah Pratista dia menyesal baru ikutan sekarang memang begitu. begini. Jadi berarti pertanyaannya bagaimana nih ke depan nih Pastor? Betul. Ini kan soal sosialisasi, Ya. gitu ya. Jadi memang orang-orang yang sudah terlibat di ME ini harus menjadi corong menjelaskan. Kamu ikutan dong, dan biasanya pasutri-pasutri ini diutus untuk menjadi agen-agen atau menjadi pewarta untuk ikutan ME. Mereka harus menjelaskan gitu. Kayak tadi kan, pokoknya kalau kamu ikut lihat kami. Dulu nih gini, nanti dulu kayak baru pacaran aja, terus tiba-tiba itu ya menurut pasutri-pasutri yang ikut. Ini sharing nih. Saya itu dulu sebelum ikut ME, suami saya itu kalau pergi aja. Setelah ikut ME, suami saya itu mencium kening saya. Dan itu diperhatikan oleh tetangga saya. Pak, bapak dan ibu itu romantis sekali ya kalau mau pergi gitu. Nah itu yang dibagikan gitu. Itu tadi yang disebut tidak ada kata terlambat. That's why kalau saya cuma lihat ketika memang ME di kuping saya udah sangat sering kedengeran, tapi ternyata baru tahu isinya sedalam itu baru hari ini. Jadi Bapak Ibu umat mungkin juga sering dengar nih selama pengumuman di gereja. Tapi maaf, just pengumuman. Ya. Tidak ada gambaran Ya. singkat. Mungkin zaman sekarang udah maju Oke. dan lain sebagainya. Konten-konten Katolik itu dibuat seru tuh kayaknya. tuh. Kita ada IG-nya Mas loh. Nodi. Oh, ada IG-nya Ya, ya. Mas Nodi dan Mas Sony. Memang kan kita harus menggunakan segala cara ya, media pewartaan ini gitu. Gerakan ME ini di akhir-akhir ini juga berjuang untuk mewartakan apa sih itu ME. Maka di bawah Kordis Pastor Nugroho, Arnold Cindi berusaha menjalin kerjasama dengan Komisi Keluarga. Ini sharing ya, sharing. Beberapa waktu yang lalu ada rekoleksi pasutri-pasutri yang diadakan oleh Komisi Keluarga dan kerjasama dengan ME atau diadakan oleh ME bekerjasama dengan Komisi Keluarga. Saya kan tugas di Karawang, lalu dibuatlah keputusan. Pantura, dekanat Pantura itu kan ada berapa ya parokinya? 6 atau 5 ya? Tar saya hitung dulu ya. Paroki 7 ya. Marinus. Nah ini Arnoldnya. Oh 6, oke 6 paroki. Terus dipaksa setiap paroki itu minimal 6 pasang. Dari tempat saya tugas, paroki Kristus Raja Karawang 6 pasutri. Ikutlah mereka dari pagi. Terpaksa nih ikut. Iya, harus itu. Berawal Lalu dari kan Berawal dari terpaksa. diumumkan di grup, nggak ada yang mau, selalu nggak ada yang mau. Akhirnya harus paksa rela. Saya bilang paksa rela. Paksa rela itu artinya begini, setiap wilayah minimal 1 pasutri. Di kami ada 6 wilayah waktu itu. Pas 1 wilayah 1 pasutri. Berangkat mereka ke Purwakarta. Pulang, ceritanya jadi lain. Jadi sekali lagi, kalau pemahamannya tidak tepat, prakteknya pasti kemana-mana. Kan orang harus paham dulu. Yeah. Lalu siapa yang menjelaskan supaya orang paham? Ya ahlinya, yang punya kompetensi. Kalau misalnya gini, apa perkawinan menurut gereja Katolik? Ya harus orang Katolik yang menjelaskan itu gitu. Kalau supaya jadi persis seperti apa yang dimaui oleh institusi yang bernama gereja Katolik ini gitu. Iya, dan ini jadi penting bahwa pertama, siapa yang harus sadar bahwa kondisi rumah tangganya itu tidak baik-baik saja, ya mereka sendiri dulu. Pada akhir betul, Tuan dan jangan rumahnya. jangan deny dulu kan. Seringkali orang itu merasa kami baik-baik saja kok, tapi sebenarnya tidak. Pahami itu dulu. Biasanya mudah-mudahan mencari tahu nih
Nggak usah jauh-jauh ke institusi mana, gereja aja. Kalau memang pernikahan secara Katolik, Ya. di gereja tadi kerja sama dengan komisi, nanti bisa diarahkan ke ME juga. Karena Minimal di sadari gereja dulu. sendiri juga di dewannya juga udah ada bagian ada. di seksi keluarga itu, marriage encounter itu masuk ke situ. Oh, masuk ke situ. Masuk ke Ya. bagian persaudaraan Ini- ke seksi keluarga. Saya mau menambahkan apa yang dikatakan oleh Sylvia. Kan ada tuh seksi keluarga di paroki. Tapi pengurusnya main tunggal. Bapak ini, ibu ini. Padahal kalau yang disebut seksi keluarga itu kan harus laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri itu. Oh iya. Nah, ketika entitas lah ya sebut begitu yang namanya seksi keluarga, lalu anggotanya tidak mencerminkan itu, pasti terus jadi kurang baik jalannya. Harusnya, kok nggak harusnya ya, idealnya lah ya, seksi keluarga itu pengurusnya sebut begitu, pasutri A, pasutri B, C dan seterusnya. Iya. Jadi klop gitu. Bukan individunya, tapi Bukan pasangan. individunya gitu. Kelihatan Judulnya lebih baik. seksi keluarga, kecuali kalau seksi choice misalnya. Iya. Nah, itu mah Oh. udah hanya individu. Single aja cukup. Single nggak gitu. masalah gitu. Ini obrolannya seru banget nih Bapak Ibu umat sekalian ya. Cuman ini nggak berasa juga memang wow, waktunya Iya. cepet banget lewatnya ya. Tapi tadi sempat menarik nih, Kak Silvi bilang ada IG-nya. Betul. ME. Boleh di-share nanti mungkin juga dibantu sama Kristo di sini. Di sini, Share-nya apa? Asik. Tapi share dulu dong IG-nya apa Kak Silvi? Iya, ada. Oke, Boleh kita minta bantu. tolong phone a friend boleh. Phone a friend boleh. Nggak yang ngurusin kan bagian itu. Iya. gitu. Oh, beda Instagramnya. ME Bandung apa ya? @ME Bandung aja kayaknya. @ME Bandung. Nanti lengkapnya dijelasin di sini. Iya. Kalau Ada di sampai sini, ada, lihat aja. gitu. Tapi itu adalah jadi satu media kalau sekarang umat-umat mau Iya. bertanya langsung, mau Ya. secara private bertanya bisa lewat DM begitu kan ya. Dan yang pastinya mudah-mudahan kehadiran teman-teman ME di Rumah Noni ini juga bisa menambah wawasan. Seperti halnya menambah wawasan saya yang selama ini udah sering denger di kuping tuh ME, tapi kurang lebih dalamnya seperti apa tidak kebayang. Karena hanya sekedar pengumuman yang kita dengar ya. Kalau hari ini kita mungkin lebih bedah lebih dalam lagi, mudah-mudahan bisa membuka mata Bapak Ibu umat sekalian yang terutama yang pasutri yang mau ikutan weekendnya atau barangkali mau ikut berkegiatan bersama dengan ME. Pastor ada yang mau disampaikan terakhir nih sebelum kita Gini, bubar? pertama saya sebagai pastor gitu ya, sangat tertolong dengan adanya gerakan ini. Ketika pasutri mengikuti weekend ME, satu keluarga itu terselamatkan dalam tanda petik karena mereka mau belajar. Gitu ya. Yang kedua, apakah kalau pasutri ikut ME segalanya beres? Tentu tidak. Maka tetap harus ada dalam kelompok ME itu supaya dia belajar berdialog terus supaya menjadi semakin paham, semakin mengenal dirinya dan pasangan gitu. Mungkin yang terakhir ya, saya mau kembali bahwa semua orang pasti ingin bahagia. Tapi untuk bisa bahagia itu kan harus ada jalannya. Itu. MI itu salah satu jalan supaya bisa sampai ke sana gitu. Orang tidak mungkin cita-citanya ke sana tapi ininya tidak ada. Apa jalannya itu? MI itu baik. MI itu baik dan mudah-mudahan kalau orang yang ikut MI itu baik, perkawinannya bahagia. Itu outputnya. Jadi atau konsekuensi logis, akibat. Harus ada sebabnya gitu. Apa sih sebabnya? ME. Akibatnya bahagia. Gitu. Kalau Dari saya. Mas Ben, Kak Silvi sebagai pasangan pasutri yang ada di dalam ME ini mau menyampaikan pesan apa coba sekaligus ajak. Kan? Iya. Gua melampuan. Tata. Itu yang bikin kadang-kadang pasti mereka Nangkep deh, ya kan? Tapi nggak cuma pasutri loh, ME itu kan bisa pastor ikut, Oh, iya, ikut. suster bisa Ya. ikut. Iya, pastor suster bisa ikut betul. Iya. Jomblo Tapi aja nangkepnya nggak nangkep bantal. saya boleh menambahkan gini. Begitu saya selesai ikut ME, kan ini soal berdialog, soal perasaan gitu. Dan itu saya praktekkan ketika saya hidup berkomunitas gitu. Oh, dia lagi begini ya.
pasti kurang lebih perasaannya begini. Kalau saya begini, wah pasti jadi kacau semua gitu. Itu menambah ilmunya gitu. Oh, nambah Kan ilmu. cara saya kan kalau mereka kan suami istri, kalau saya berdialog dengan siapa, dia kan rekan sekomunitas gitu. Atau minimal bantah. Nah, gitu kan. Itu bagaimana berdialog yang baik itu. Iya. Itu bermanfaat sih menurut saya ya. Iya. Gitu. Dan kalau ini dipraktekkan langsung nih oleh Pak Sutri. Kasihan Pak Sur udah nangkep. Sok, ya, oke, terus gas. Gaskeun. Gaskeun tapi kan 17 tahun ke atas. Iya, bukan maksudnya gaskeun apa yang mau disampaikan sama penonton Rumah Noni nih kali ini yang mungkin baru mendapat pencerahan setelah dengerin obrolan tentang ME. Ya, penonton Rumah Noni semuanya, terutama yang udah nikah ya. Kami mengajak teman-teman semuanya untuk lebih berbahagia lagi. Untuk teman-teman yang pengen kehidupan perkawinannya lebih berbahagia lagi, kami mengajak teman-teman Pak Sutri semuanya untuk mengalami 3 hari 2 malam yang akan mengubah kehidupan perkawinan teman-teman semuanya. Kami nggak bisa jelaskan kenapanya, harus dialami sendiri. Tapi kami jamin 100% dari testimoni yang ada, perkawinan kami akan lebih berbahagia, akan berubah daripada yang sebelumnya ya gitu ya. Ada lagi mau ditambahin? Itu aja sama Itu itu. aja. Terima kasih loh Mas Beni, Kak Silvi, Mas Freddy, terima kasih juga. Sama-sama. Kita jadi mendapat banyak wawasan hari ini bahwa Ya. ternyata selama ini ada di lingkungan kita. Kalau kitanya juga jangan lupa cari tahu juga, aktif nyari tahu, disuguhin udah, kita juga jadi ketemu di tengah. Nah, itu dia. gitu. Jadi sambil Ya. menyelam minum air, sambil nonton Rumah Noni, ketawa ketiwi, dapat informasi juga yang Iya. menarik tentang ME. Sekali lagi IG-nya kalau mau di-follow silahkan. Dan terima kasih sudah hadir, sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Semoga memberkati banyak orang dan semoga semakin tersebar kabar baiknya buat semua orang yang nonton. Ya, terima kasih. Salam ME. Sampai ketemu di episode Ya. berikutnya. Bye-bye. Lah, ada salam Ya ini salam ME. Begini, ini ada simbolnya. We love you. Oke. We love you, we need you. Tuh.